Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 4, muatan matematika, yaitu mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku, bersama Bu Fenty dari SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Silakan disimak videonya sampai tuntas teman-teman. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar ya. Setelah menonton video ini, kalian akan tahu tentang yang pertama, apa saja dua jenis alat ukur tidak baku untuk menimbang benda. Yang kedua, bagaimana menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Dan yang ketiga, membandingkan berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, menimbang berat benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku ada dua cara. Yang pertama, menggunakan timbangan penggaris. Yang kedua, menggunakan timbangan gantungan baju. Sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan timbangan penggaris. Alat yang dibutuhkan yaitu penggaris, balok kayu, kelereng, piring plastik, dan buku. Cara menimbang menggunakan penggaris. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri dan di ujung kanan. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring ujung kiri. Kemudian ambil kelereng untuk mengukur berat dan letakkan di ujung kanan. Kemudian teman-teman amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Selain timbangan penggaris tadi, teman-teman juga bisa menggunakan gantungan baju. Alat yang kita butuhkan untuk menimbang menggunakan gantungan baju adalah yang pertama gantungan baju, kemudian plastik, kemudian benda yang akan diukur, atau di sini bisa juga sendok, dan sebagai untuk mengukur beratnya menggunakan kelereng. Nah, berikut ini cara menimbang menggunakan gantungan baju. Pertama, ambil sebuah gantungan baju, kemudian gantungkan di tali jemuran. Lalu, ambil 2 buah kantong plastik bening dan kaitkan satu kantong di ujung kanan dan satu kantong di ujung kiri. Kemudian, ambil sendok yang akan ditimbang. Masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Selanjutnya, ambil kelereng untuk mengukur berat dan taruh ke dalam kantong di ujung kanan. Teman-teman amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung ada berapa banyak kelereng di sana. Nah, itulah berat sendok yang kita timbang tadi. Nah teman-teman, sekarang apakah teman-teman sudah paham bagaimana cara menimbang menggunakan timbangan penggaris atau timbangan gantungan baju? Agar anak-anak hebat Bu Fenty lebih paham, maka Bu Fenty akan membuatkan video bagaimana cara menimbang dan membandingkan berat benda menggunakan timbangan gantungan baju. Nanti teman-teman perhatikan dan teman-teman bisa mengukur benda di rumah teman-teman masing-masing. Teman-teman, untuk menimbang menggunakan gantungan baju, Bu Fenty sudah menyiapkan satu gantungan baju, 2 buah kantong plastik bening, kemudian benda yang akan ditimbang. Di sini Bu Fenty akan menimbang sebuah boneka ikan dan 1 buah buku. Nah, karena Bu Fenty tidak punya kelereng di rumah, maka Bu Fenty menggunakan koin uang logam seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan kelereng ya. Caranya yang pertama, gantungkan gantungan baju di paku. Kedua, gantungkan plastik bening di ujung kanan dan di ujung kiri gantungan baju seperti ini.
Lalu masukkan benda yang akan kita ukur. Benda yang pertama, boneka tadi, ke dalam kantong plastik di ujung kiri. Nah, dia akan mengangkat seperti itu. Untuk menimbang berat boneka itu, maka kita masukkan koin tadi ke kantong di sebelah kanan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, beratnya sudah seimbang teman-teman. Berat satu boneka itu sama dengan 8 koin logam. Diingat ya, atau teman-teman bisa mencatatnya. Untuk membandingkan beratnya, maka kita akan mengukur benda yang lain. Benda yang kedua yaitu buku. Masukkan buku ini ke dalam kantong plastik di ujung kiri seperti tadi, masih sama. Kemudian kita masukkan lagi koin untuk menimbang beratnya. Kita hitung sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah sudah seimbang? Sepertinya kita butuh satu koin lagi. 9. Nah, berat satu buku itu sama dengan 9 koin. Di antara boneka dan buku, yang mana yang lebih berat setelah kita hitung menggunakan koin tadi? Teman-teman masih ingat boneka tadi butuh berapa koin dan buku ini butuh berapa koin? Iya, boneka tadi membutuhkan 8 koin, sedangkan buku membutuhkan 9 koin. Maka buku lebih berat daripada boneka. Untuk memastikannya, kita akan coba masukkan boneka ke kantong plastik yang di sebelah kanan dan buku ke kantong plastik yang di sebelah kiri. Nah, terlihat di sini garisnya lebih jatuh ke sini. Bagian yang turun ke bawah itu lebih berat, sedangkan bagian yang naik ke atas itu berarti bendanya lebih ringan. Semoga paham ya teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah usai. Semoga teman-teman paham apa yang sudah Bu Fenty jelaskan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.